bersyukur kau pilih jadi hamba-Mu. Roh-Mu yang selalu menguatkanku, lembut kasih-Mu Tuhan melingkupiku. Tumba Susinta. Saliran nate daenan. Telino di garaga te daenan. Kombo sandarupana. Yo jahadino. Mentau mata. No toleno. Kabirami. Ya tak.
Irami. Naga-raga tahu-tahu na kombo susirupanna. Patarumani. Yo na Bande marende. Tolong, alat itu bisa kok bisa. Yo na gantianana. Tirindaus. Rupa tahu.
mama tua dan media lah tu bambana. Sana Mitolino. Sulunan Firdaus. Anna butuh tahu pandak tona arah padang-padang. Sarjana Teologi. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama siang hari ini, yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung, yang kelima penyerahan cindramata, dan yang keenam penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Salam. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Telah diumumkan juga 2 hari Minggu berturut-turut bahwa pada hari ini, jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah, Pendeta Natalia Sarjana Teologi akan diteguhkan di Jemaat Kapak-Kapak. Dengan
menciptakan langit dan bumi. Anugerah salam dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Mazmur 91. Di situ sudah ada kalimat yang dicetak tebal. Bapak Ibu yang akan membacanya akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, tiba waktunya kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Di hari sukacita ini ya Tuhan, hari yang Engkau tetapkan bagi jemaat-Mu di jemaat Kapak-Kapak ini, hari yang Engkau tetapkan bagi hamba-Mu Pendeta Natalia dan Pendeta Margareta. Tuhan, tolong kami dan berkati kami dalam hari yang Kau kuduskan ini bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersukacita. Kami percaya bahwa ini tuntunan-Mu, ini anugerah-Mu bagi kami, sehingga ada yang pergi, ada yang datang juga. Sebuah kasih Tuhan yang terwujud dan nyata bagi jemaat Tuhan di sini. Karena itu kami bersyukur. Dan sebelum pergi dan mempersiapkan pengutusan yang datang, kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengar firman-Mu. Kami akan merenungkannya. Ya Roh Kudus, tuntun kami, terangi hati pikiran kami, sehingga melalui firman-Mu ini kami umat-Mu senantiasa dikuatkan, dicerahkan untuk menjalani hidup ini, lebih khusus dalam berjemaat dan memuliakan Tuhan. Berfirmanlah, karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab Yeremia. Kita baca ayat 1, pasal 1 ayat 4 sampai ayat 10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat 10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku berbunyi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan,
Aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Saudara-saudara, kita sudah baca Yeremia dipanggil dan diutus. Di ayat 5, Yeremia menyampaikan alasan kendala atau halangan baginya untuk diutus. Alasannya adalah ia tidak pandai berbicara. Alasan yang kedua adalah ia masih muda. Memang salah satu ukuran pandangan umum seseorang yang diberi jabatan atau dipanggil, diutus untuk sebuah tugas adalah pandai berbicara. Yang kedua adalah ia matang, sudah dewasa, tidak terlalu tua tetapi tidak terlalu muda. Karena itu ada yang mengatakan seseorang bisa sukses di umur 35 tahun sampai 45 tahun. Kalau umur itu lewat, itu berarti sudah tanda tanya. Namun demikian, kalau kita melihat di bacaan kita tadi, sepertinya standar itu bagi Tuhan tidak terlalu diperhitungkan, karena terbukti pada pemanggilan dan pengutusan Yeremia, ia masih muda dan ia tidak pandai berbicara. Ia bukan orator. Memang juga banyak orang pandai berbicara, tetapi hanya pandai berbicara. Memang dia orator, tetapi ia tidak paham dan ia tidak sadar apa yang ia sampaikan dalam pidatonya. Dia hanya mampu berpidato, menyampaikan banyak hal, dan memang enak didengar, tetapi belum tentu apa yang ia sampaikan adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara, Yeremia dipanggil ini oleh Tuhan pasti punya tujuan. Pertama adalah ia dipanggil karena memang ia dipilih
Tidak mungkin ia dipanggil kalau ia tidak dipilih. Dipanggil karena ia dipilih untuk diutus. Diutus untuk menyampaikan firman Allah. Memang ini sering menjadi sebuah tantangan ketika kita dipanggil untuk menyampaikan perintah Allah. Karena menyampaikan perintah Allah adalah sebuah tugas yang sangat berat. Tidak ada manusia yang mampu untuk tugas ini, siapapun dia. Kita bisa bayangkan ketika diberi tugas menyampaikan perintah Allah. Perkembangan Totemo, saya mulai mendengar lagi di daerah Limbong ke sana, Karangan. Dan apa napokada tahu jawabannya singkat. Orang mengatakan pasanganmu. Kita bisa bayangkan kalau seorang dipanggil, diutus menyampaikan firman Tuhan, na pebali pia tahu kuma pasanganmu. Maka itu pasti membuat muka kita merah dan bisa juga kita emosi. Tetapi itulah kenyataannya. Fakta yang tidak bisa dibantah. Lalu pertanyaannya adalah, apakah memang kita sudah mampu menerima jawaban-jawaban seperti itu ketika kita menyampaikan, membawa kabar sukacita, lalu spontan orang mengatakan pasanganmu. Dan itu ujian yang perlu pengendalian diri dalam kehidupan kita. Yeremia dipanggil, diutus untuk menyampaikan perintah Allah. Yeremia dipanggil, Allah sendiri tahu bahwa pada Yeremia begitu banyak keterbatasan. Allah mendengar alasan Yeremia. Memang dia tidak pandai bicara. Memang ia masih muda. Karena itu dalam pemanggilan Yeremia, Allah menguatkan dan menyemangati di ayat 8. Allah mengatakan, jangan takut, sebab aku Allah menyertai engkau. Itu jaminan. Kalau Allah memilih, memanggil dan mengutus seseorang, mengutus umatnya, jangan takut, sebab Allah sendiri menyertai engkau. Allah mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku dan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10. Kita datang ke jemaat itu dan berdiskusi, ambil solusi. Tapi itu tidak bisa ambil solusi, makanya dia mengatakan, nombo muli pakua. Kami lubang mo kung kaburo namang ko parot taman yung mareko daripada tak ni kaburo. Nakuha mi keberatan majelis, nakuha ndak kung susoy kung umalil layani na kisiplin. Kukuha mi yung baminin na laturan kung yan na disiplin tutaw tak nilayani. Mi kucil karaka atau bagaimana? Nakuha seperti itu. Kuko pempiram umumkan ton
lako jemaat kuma dikucilkan, lako tae, ko salah ko. Berarti tae dikucilkan. Setelah dilayani, dimakamkan, maka majelis gereja mengatakan kami mundur semua menjadi majelis gereja. Kupa minda malah majelis ke mundur kum. Kupa masa soal tahu mate tak bisa dikaburu mengakibatkan kasus di atas kasus. Kusanga mandu masiri kum untuk ke mundur kum. Pako puga umiduka. Pasule kum minta ngatangai. Maneka mututulah dicerita kumua majelis gereja bubar karena dan anggota na mate na tak na bisa kaburu. Dalamnya apa? Akhirnya diambilkan kesepakatan kumua tak kaburu kami namang kapatut tamane ilaksanakan pembinaan. Oh ya moto dadina mangka. Memang kadang seorang yang diutus oleh Tuhan ketika gawat darurat dan situasi yang sangat sulit dituntut harus mengambil sebuah keputusan. Tidak boleh tidak. Karena itu seorang utusan Tuhan mesti tetap mengatakan dan memberi kesempatan kepada tuntunan Roh Kudus mengendalikan seluruh hidupnya, termasuk pikirannya, termasuk kata-katanya, perbuatannya dan lain-lain. Ketika itu terjadi dalam hidup ini, kita tetap yakin dan sadar bahwa apa yang kita lakukan karena Tuhan sendiri yang berperkara, pasti ada solusi. Karena itu sering saya sampaikan kalau ada sidang klasis, saya mengatakan tolong dipikirkan dengan matang mana materi pembinaan dan mana yang harus dibuat sebuah keputusan. Jangan sampai keputusan itu membuat kita berbeban, membuat kita susah menyelesaikan. Padahal itu materi pembinaan. Kiranya oleh tuntunan Roh Kudus, Ibu Pendeta Natalia bersama Penatua Diaken di Jemaat Kapak-Kapak 5 tahun ke depan jalani pelayanan bersama. Kita percaya bahwa Ibu Pendeta Natalia ini dipilih, dipanggil dan diutus ke Kapak-Kapak. Bukan siapa-siapa sehingga dia datang di Kapak-Kapak, tetapi karena tuntunan Roh Kudus menuntun sampai di sini. Juga Ibu Pendeta Margareta Kalinda, kalau Tuhan berkenan tanggal 1 ya, pengutusan di Marinding. Tuhan mengutus ke sana melanjutkan pelayanan 5 tahun ke depan lagi. Tentu banyak hal yang menjadi kesan, banyak hal yang menjadi evaluasi, dan semuanya itu ketika dikomunikasikan dengan baik, maka solusinya pasti cepat dan selesai. Dan ada sukacita dalam pelayanan dimanapun Tuhan menempatkan kita semua. Memang banyak keterbatasan kita seperti Yeremia, tetapi ketika Tuhan yang mengutus kita, maka Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita dengan baik sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan. Amin. Kita masuk saat teduh. Dalam saat teduh ini kita diajak untuk merenungi kehidupan kita, bahwa begitu kita lemah, kita rapuh, tetapi Tuhan yang memproses sehingga memilih kita dan memanggil kita untuk mengutus untuk
penyampaian perintah Allah. Kita sadar juga bahwa Yeremia sejak dari kandungan dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Kita juga hamba-hamba Tuhan meyakini bahwa bukan secara kebetulan Tuhan memilih kita, tetapi Tuhan memproses kita lalu mengutus kita. Kemana saja kita pergi, Roh Kudus tetap melindungi dan menuntun kita. Kita masuk pengakuan dosa. Dialah yang telah mengutus pendeta Margareta Kalinda, sarjana teologi, melayani selama kurang lebih 6 tahun di jemaat Kapak-Kapak di sini, dan dia pula yang mengutusnya ke tempat pelayanan yang baru. Karena itu marilah kita mengikuti firman Tuhan itu serta merelakan dan melepaskan dalam nama Tuhan Pendeta Margareta Kalinda, sarjana teologi, untuk melayani di tempat pelayanan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Sebelum Pendeta Margareta Kalinda dan keluarga melangkahkan kaki dari jemaat ini, marilah kita menyatakan penyesalan dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya. Selama kurang lebih 6 tahun 2 bulan 16 hari saya melayani di jemaat ini, saya pernah lalai dalam melaksanakan pelayanan. Ada pelayanan yang tidak terlaksana dengan baik. Ada warga jemaat yang merasa tersinggung karena sikap dan tutur kata saya. Tuhan, kasihanilah dan ampunilah saya. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani selama kami bersama-sama dengan pendeta, kami pernah tidak bersungguh-sungguh mendukung pendeta dalam ibadah. Kami pernah menghindar dari tugas pelayanan karena terlalu berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kami pernah membiarkan pendeta kita seharusnya kami. Saudara-saudara, dengarkanlah anugerah dari Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam.
Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Sambutan atas berita anugerah dari Mazmur 105 ayat 1. Menyanyi dengan syukur pujilah Tuhan. Seperti yang telah diumumkan kepada jemaat minggu lalu, bahwa Pendeta Margareta Kalinda akan mengakhiri masa tugas pelayanannya di jemaat di sini. Tuhan kita Yesus Kristus sendiri telah berfirman, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Demikianlah juga ketika Ia hendak naik ke surga, Ia mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dialah yang telah mengutus Pendeta Margareta Kalinda melayani selama kurang lebih 5 tahun di jemaat di sini, dan Dia pula yang mengutusnya ke tempat pelayanan yang baru. Karena itu marilah kita mengikuti firman Tuhan serta merelakan dan melepaskan dalam nama Tuhan Pendeta Margareta Kalinda untuk melayani di tempat pelayanan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Pendeta Margareta yang dikasihi Tuhan, saya silakan berdiri. Saudara telah melayani jemaat Tuhan di sini, baik dalam memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, maupun dalam memelihara kawanan domba Allah yang telah ditebusnya dengan darahnya, sehingga jemaat Tuhan tidak kekurangan kasih karunia dalam menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai kesaksian saudara kepada jemaat tentang perbuatan Tuhan selama saudara melayani di jemaat kapak-kapak di sini, Klasis Silanan, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Yakinkah engkau bahwa selama melayani di sini, baik dalam suka maupun dalam duka, saudara telah memperoleh kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah? Apakah engkau yakin? Iya, saya yakin. Oleh anugerah dan kasih Tuhan, kiranya tetap menguatkan di dalam rohnya, sehingga Kristus diam di dalam hatimu, dan engkau semakin berakar dan berdasar dalam kasih. Karena engkau telah melayani di jemaat ini dengan masa tugas yang sesuai dengan ketentuan tata gereja, dan masa tugas ini perlu diakhiri, maka pada hari ini, Senin 26 September 2022, atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja
saya menguraikan saudara dari tugas pelayanan pendeta di jemaat ini. Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kita, Dia jugalah yang akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Berangkatlah dengan damai dan sukacita. Doa dan dukungan jemaat ini mengikuti engkau dalam pelayanan di tempat yang baru itu. Saudara-saudara segenap warga jemaat yang dikasihi Tuhan, Pendeta Margareta Kalinda telah melayani kurang lebih 5 tahun lamanya, melayani saudara-saudara di jemaat ini. Siang malam hamba Tuhan ini telah mendoakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan saudara-saudara sebagai domba-domba Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia telah memberikan kepada kita hambanya ini. Berterima kasihlah juga kepada Pendeta Margareta Kalinda untuk pengabdiannya di antara kita selama ini. Minta maaflah kepadanya jika pernah merasa bersalah, dan maafkanlah dia jika ada pelayanan yang kurang berkenan di hati kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, agar nyata bahwa kita mendukung dan melepaskan dengan sukacita Pendeta Margareta Kalinda untuk melanjutkan pelayanannya di tempat yang baru, maka mari kita tunduk kepala, kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami naikkan, karena Engkau telah mengutus anak tunggalmu, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Engkau sendirilah yang telah memanggil dan mengutus hamba-hambamu memberitakan Injil kesukaan itu, yang juga telah kami terima di jemaat ini. Kami mengucap syukur atas pelayanan saudara kami selama bertahun-tahun di sini, dan Engkau sendiri yang memperkenankannya melanjutkan pemberitaan Injil-Mu di tempat yang sudah Engkau tunjukkan. Terima kasih atas segala pelayanan hamba-Mu ini. Di dalam nama-Mu kami mendukung dan mendoakan penyertaan-Mu bagi pelayanannya dan juga bagi keluarganya. Karuniakanlah kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan, serta peliharalah dia dalam hidup dan kerja dengan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Semua ini kami mohon kepadamu dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan melepaskan stola yang dipasangkan oleh majelis gereja kepada Pendeta Margareta Kalinda kurang lebih 5 tahun yang lalu, dan dikembalikan ke majelis gereja sebagai simbol berakhirlah pelayanan Pendeta Margareta Kalinda di jemaat kapak-kapak di sini, Klasis Silan. Puji-pujian dari Sekolah Minggu Jemaat Kapak-Kapak, PPGT Jemaat Kapak-Kapak, dan paduan suara Marturia dipersilakan. Yesus
Walaupun kita
Setelah sekian lamanya kita bersama-sama, kini tibalah saatnya kita akan berpisah. Walaupun kita berjauhan, tapi dalam doa kita bertemu. Hanya Tuhan besertamu sampai kita akan berjumpa lagi. Saudariku, pendetaku, sampai kita jumpa lagi pada waktu yang Tuhan telah tentukan. Saudariku, pendetaku, sampai kita jumpa lagi pada waktu yang Tuhan telah tentukan. Berpisah, jumpa lagi. Saudariku, pendetaku, sampai kita jumpa lagi pada waktu yang Tuhan telah tentukan. Saudariku, pendetaku, sampai kita jumpa lagi pada waktu yang Tuhan telah tentukan. Berpisah, jumpa lagi. Berpisah, jumpa lagi. Saudara Pendeta Natalia, sarjana teologi, maka dia akan diteguhkan menjadi pendeta Gereja Toraja pada jam ini di Jemaat Kapak-Kapak Klasis Silanan. Oleh karena keberatan-keberatan tidak ada, maka peneguhan akan diselenggarakan pada jam ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala atau pendeta, penatua dan diaken. Adapun tugas gembala ialah pertama, menyampaikan firman Tuhan secara seksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan dan teguran, menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya di dalam jemaat selalu ada ketertiban. Kedua, memimpin doa syafaat. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucap syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan, serta meneguhkan sidi. Kelima,
bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Firman Tuhan mengatakan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Agar jemaat mendengar bahwa saudara Pendeta Natalia Sarjana Teologi sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan mulia itu, maka saya silakan berdiri. Dan menjawab pertanyaan berikut ini. Yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat kapak-kapak klasis Silanan atas diri saudara untuk menjadi pendeta melayani di jemaat ini, apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna untuk kehidupan kekal yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh, serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan berhidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkau yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum peneguhan dilaksanakan, saya mengundang jemaat untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apakah saudara-saudara menerima? Terima kasih. Kita menyanyikan Mazmur 134 ayat 3. Ibu Pendeta Natalia, silakan duduk.